Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pengajian kemarin sampai kepada bangun dari ruku'. Ketika bangun dari ruku' itu kita juga disunahkan untuk mengangkat dua belah tangan khotwal mangkibai, mengangkat dua belah tangannya itu sejajar dengan kedua pundak kanan dan pundak kiri. Pundak itu di sini, jadi letaknya adalah di sini. Imam Ramli menjelaskan, Imam Rafi'i menjelaskan ketika mengangkat tangan itu ibu jarinya adalah sejajar dengan telinga. Ini yang disampaikan oleh ulama, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fa'idha istawa qa'iman, kalau bangun dari rukuknya itu sudah benar-benar tegak lurus, benar-benar berdiri lurus. Kalau sudah seperti itu, istawa qa'iman, ustuhabbu ayyakula, dianjurkan atau disunahkan untuk membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'in ba'du ahlus sana'i wal majdi haqqa ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu sempurnanya seperti itu. Sementara biasa kita menyebutnya ketika selesai Sami Allahu liman hamidah, yang biasa kita baca adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'in ba'du. Sampai di situ. Mau terus panjang sampai akhir tadi juga boleh, sampai di situ juga boleh, atau Rabbana walakal hamd, kayak gitu juga boleh. Yang penting adalah di situ ada memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang telah bangun dari rukuk dan benar-benar tegak, belum masih condong begini langsung Rabbana, tidak, itu tidak tumakninah namanya. Ketika sudah benar-benar tegak lurus pada saat kita bangun dari rukuk itu, maka disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji bagimu, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu. Ahlus sana'i wal majdi, engkaulah pemilik pujian dan pemilik kemuliaan. Haqqa ma qalal abdu, benarlah apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan masing-masing kami adalah seorang hamba, maksudnya adalah kami adalah hambamu. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang telah engkau beri. Di sini ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ingin memberikan sesuatu kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi. Artinya kalau itu memang Allah peruntukkan untuk kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi sebaliknya, kalau kita usahakan itu adalah punya kita, Allah tidak memberikan kepada kita, maka apapun yang kita usahakan itu tidak akan terjadi. Gagal-gagal terus. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Jadi apa yang menjadi milik kita itu karena Allah telah memberikannya kepada kita. Oleh karena itu kita menyebutkan di dalam sholat tadi, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang telah engkau berikan.
wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa diberi kalau engkau menghalangi. Artinya kalau Allah tidak mau memberi, maka tidak akan bisa kita menerimanya. Kalau Allah sudah mau memberi kepada kita, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Allah ingin memberikan kita umpamanya bansos. Pak RT sekuat apapun mau menghalangi bansos itu sampai kepada kita, Allah akan gagalkan itu. Tetapi kalau seandainya kita ingin memperoleh bansos itu dan itu bukan hak kita, bukan milik kita, Allah tidak memperuntukkan kepada kita, bagaimanapun kita usahakan, sudah kita temui Pak RT, sudah kita temui Pak Lurah, sudah kita temui Pak Camat, pasti nanti Allah akan gagalkan itu di satu sisi yang lain. Oleh karena itu, pada saat kita bangun dari ruku itu, kita menyebut la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang telah engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang akan bisa diberikan kalau engkau menghalang-halanginya. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa terjadi. Wala yang fa'udhal jaddi, dan tidak ada manfaatnya kekayaan mingkal jad, karena kekayaan itu adalah dari engkau, artinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang banyak duit tapi tidak bisa menikmati duitnya. Banyak orang yang kaya tapi makannya pun sangat sederhana, karena nggak bisa makan yang mewah-mewah. Makan daging sudah nggak bisa, minum manis sudah nggak bisa. Banyak seperti itu kan? Kenapa? Karena Allah memang tidak memberikan manfaat kepada harta benda kekayaan yang diberikan kepadanya. Memang diberikan tapi tidak bisa bermanfaat untuknya. Oleh karena itu, pada saat kita bangun dari ruku', pas sudah tegak lurus itu, kita menyebut atau kita berdoa Sami Allahu liman hamidah, lalu kita menyebut Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi haqqa ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. 5 ruya Abu Sa'id Al-Khudri, ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini merupakan seorang sanad dari sanad hadis yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu, bahwa riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau menyampaikan Nabi ketika mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku', qala dzalika, beliau mengucapkan seperti itu. Jadi ucapan ini yang ditirukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang disampaikan kepada generasi berikutnya, bahwa Nabi itu ketika bangun dari ruku', Sami Allahu liman hamidah, yang dibaca adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kita sampai di situ, kalau Nabi sampai ahlus sana'i wal majdi haqqa ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika bangun dari ruku'. Wa yajibu ayat ma'inna qa'iman, dan pada saat bangun dari ruku' itu wajib tumakninah. Tumakninah itu artinya tidak boleh buru-buru, tidak boleh cepat-cepat. Ada ukuran tumakninahnya, yaitu dengan bacaan-bacaan yang diberikan oleh Rasulullah pada saat berdiri tegak itu tadi, bangun dari ruku' itu tadi. 5 ruya Rifa'ah bin Malik, tumakninah hukumnya adalah wajib, merupakan rukun dari rukun sholat. Kalau ditinggalkan bisa batal sholatnya, bisa enggak sah sholatnya. Itu berdasarkan riwayat dari Rifa'ah bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum ila sholati,
kalau kalian ingin melakukan sholat, ingin berdiri melakukan sholat, falyatawaddo kama amarallahu azza wa jalla, maka sebelum sholat berwudulah seperti yang Allah perintahkan. Jadi berwudu itu yang pertama adalah mengusap wajah. Ini yang pertama sekali yang wajib, rukunnya itu adalah setelah makanya niat wudu itu benarnya adalah ketika pas ngusap wajah ini selambat-lambatnya. Jadi ketika kita wudu jangan sampai niat melewati ngusap wajah, wudunya tidak sah. Jadi ketika kita wudu bagusnya ketika sudah mencuci tangan itu kita sudah mulai masang niat. Dan paling akhir masang niat pada saat wudu itu adalah pada saat basuh muka. Karena muka inilah yang pertama sekali dibasuh pada saat kita berwudu. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah Allah kalau kita berwudu. Maka wudu itu yang wajib dibasuh, yang wajib tidak boleh tidak, itu adalah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, sekurang-kurangnya di situ. Berarti sekurang-kurangnya rukun wudu itu adalah 4, 5 dengan niat. Sekurang-kurangnya kan seperti itu. Loh, kok ada orang yang mengatakan rukun wudu itu cuma 2? Berarti bertentangan dengan Al-Qur'an ini. Masa rukun wudu cuma 2? Bertentangan dengan itu tadi, ayat tadi, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. 4 kalau Al-Qur'an yang wajib dibasuh itu. Loh, kok ini ada yang wajib dibasuh cuma 2? Ini Masya Allah menyesatkan sekali. Kalau ada orang yang berfatwa seperti itu enggak usah diikuti, itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Katanya kembali ke Al-Qur'an, kembali ke hadis, wudu saja dilanggarnya. Harusnya 4 yang dibasuh, ini cuma 2 yang dibasuh, muka dan telapak tangan. Disamakan dengan tayamum. Kalau tayamum memang tayamum cuma muka dan tangan ini kalau tayamum. Jadi kalau Bapak Ibu tayamum jangan ngusap rambut, jangan ngusap kaki kalau tayamum. Apalagi kalau pas mau mandi besar tidak ada air, mau tayamum diganti dengan tayamum, kan tayamum itu menggantikan mandi, menggantikan wudu kan? Jangan sampai gara-gara menggantikan mandi disamakan dengan caranya mandi. Mandi itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, begitu tayamum dibuka seluruh bajunya terus bergulung-gulung di tanah di situ. Itu bukan seperti itu tayamum. Tayamum baik mandi maupun wudu itu sama, yang dibasuh adalah muka dan telapak tangan. Ini kalau tayamum iya, yang dibasuh muka dan telapak tangan. Kalau wudu, kalau enggak 4 yang dibasuh itu tidak sah wudunya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, kalau kalian mau melakukan sholat, berdiri melakukan sholat, falyatawaddo, maka berwudulah. Wudunya seperti apa? Kama amarallahu azza wa jalla, wudunya seperti yang Allah perintahkan. Itu tadi yang Allah perintahkan, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap rambut, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, itu yang Allah perintahkan. Ila anqala tsumma yarka. Jadi Rasulullah sampaikan, apabila kamu ingin melakukan salat maka berwudulah, begitu terus sampai Rasulullah sampaikan tsumma yarka'u, kemudian rukuk hatta yatma'inna raki'an, sampai rukukmu itu adalah benar-benar tumakninah. Tsumma liyakum, setelah itu baru berdiri, hatta yatma'inna qa'iman, sampai benar-benar
berdirinya itu adalah tumakninah, rukuknya tumakninah, bangun dari rukuknya juga tumakninah. Tsumma liyasjud, kemudian agar sujud setelah berdiri tadi, hatta yatma'inna sajidan, sampai sujudnya benar-benar tumakninah. Jadi rukuknya tumakninah, iktidalnya tumakninah, sujud kembalinya juga tumakninah. Jadi inilah ketika seseorang bangun dari rukuk, semuanya itu mulai dari rukuknya, bangun dari rukuknya sampai sujudnya, semuanya itu harus dilaksanakan dengan tumakninah. Hanya saja ketika bangun dari rukuk jangan lupa membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, sekurang-kurangnya seperti itu. Syukur kalau sampai ke ujung, sampai mingkal jat, sampai di situ, itu lebih bagus lagi karena Rasulullah sampaikan seperti itu. Kita lanjutkan pada fasal berikutnya. Bangun dari rukuk sudah, sekarang kita masuk kepada sujud. Faslun, fasal, tsumma yasjudu, kemudian setelah bangun dari rukuk yaitu iktidal lalu sujud. Wa huwa fardun liqauli azza wa jalla, sujud itu hukumnya adalah fardu, artinya sujud itu adalah merupakan rukun dari rukun sholat. Kalau ada orang sholat tanpa sujud, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu adalah rukun. Kalau ketinggalan rukun, sholatnya tidak sah, harus diulang kalau ketinggalan rukun. Tapi kalau hanya ketinggalan yang sunnah-sunnah masih sah. Contohnya ini, ketika seseorang sholat maghrib, begitu rakaat kedua, mestinya kan duduk tahiyat awal. Rupanya lupa dia, langsung berdiri imamnya. Ya sudah, ikuti saja berdiri imam itu. Lalu gimana nasibnya duduk di antara tahiyat awal itu tadi gimana? Duduk tahiyat awal itu ulama sepakat itu adalah sunnah, tidak wajib. Maka tidak duduk tahiyat awal itu juga sah sholatnya. Cuman meninggalkan sunnahnya sholat. Sama dengan kita takbiratul ihram terus membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu sunnah, tidak dibaca, sholatnya juga sah. Tapi tidak ada ulama yang sepakat menghilangkan doa iftitah itu. Semuanya tetap membaca doa iftitah itu. Duduk tahiyat awal juga demikian. Ketika duduk tahiyat awal kita lupa, imam berdiri, ya sudah ikut saja. Apalagi kalau berdirinya sudah melampaui dari rukun, gak usah kita sebut subhanallah. Nanti kalau kita sebut subhanallah padahal dia sudah membaca ayat bismillahirrahmanirrahim, katanya subhanallah tadi untuk ayatnya yang surah Fatihahnya yang lupa. Padahal yang dimaksud tadi adalah untuk duduknya yang ketinggalan tadi. Dia sudah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga itu. Di belakang sibuk subhanallah, itu kan sudah masuk rukun itu. Sudah masuk rukun yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ketika duduk lagi, maka sholatnya justru malah batal. Lalu gimana yang benar? Ya sudah, teruskan saja. Kecuali kalau baru mau tegak, belum selesai, baru Allah subhanallah, nah, belum nyampe ke atas, belum sampai membaca surah Al-Fatihah, duduk lagi dia, enggak apa-apa seperti itu. Karena belum masuk ke rukun berikutnya. Karena sudah masuk rukun berikutnya, yang sunnah ini tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Hanya saja nanti setelah selesai sholat, udah tahiyat ya, bukan selesai sholat, begitu tahiyat sebelum salam, itu melakukan sujud sahwi. Gimana sujud sahwi itu? Ya sebelum salam innaka hamidum majid,
sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Karena ada kemarin itu ada imam lupa tahiyat awalnya, makmum sama-sama nggak ngerti, bingung, rame subhanallah di masjid itu, rame menggelegar subhanallah, imamnya jadi bingung dia, karena sudah tegak, sudah membaca surah Al-Fatihah lagi dia, bingung dia, akhirnya ya udah diteruskan saja. Disitulah gara-gara itu baru ngundang saya untuk isi pengajian di masjid itu, gara-gara seperti itu. Karena setiap ada masalah di masjid itu, pengurusnya biasanya selalu datang ke rumah, biasanya seperti itu. Pas begini, dari dulu sebetulnya sudah saya ajukan, walaupun bukan saya yang isi pengajian, isilah pengajian di masjid ini, jangan sampai jamaah banyak kosong ilmunya. Mumpung jamaah rame, kita hadirkan guru untuk ngaji. Saya anjurkan untuk ngambil yang di luar saja, karena setiap hari bertemu dengan saya di situ, di masjid saya itu. Dan kalau bisa kan saya ikut ngaji juga di situ. Ternyata masih saya yang dimintanya. Ya sudah kalau begitu. Gara-gara lupa tahiyat awal itu tadi, akhirnya Allah jadikan di Masjid Al-Muhajirin ada pengajian fikih seperti di masjid kita ini. Ini karena kepepet itu, karena ada kejadian seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang sujud, maka salah satu rukun dari sholat ini adalah sujud. Apa dasarnya? Liqauli azza wa jalla irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, irka'u wasjudu. Kalau di situ warka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Karena ini adalah perintah Allah, maka hukum rukuk di dalam salat wajib, hukum sujud di dalam salat wajib. Artinya rukuk dan sujud itu adalah rukun dari rukun salat. Wa yustahabbu ayyabtadi'a indal hawi ila sujudi bitakbiri, dan disunahkan ketika mulai membungkuk pada saat sujud, kan mau sujud kan bungkuk dah itu. Artinya kita nunduk gitu, membungkuk, nunduk menuju ke arah sujud. Ketika kita membungkuk, menunduk menuju ke arah sujud itu, kita disunahkan untuk bertakbir, namanya takbir intikal. Allahu Akbar. Imam jangan diam saja. Begitu mau sujud, dari tegak langsung sujud gitu saja, nggak ada takbir intikal. Ya imam, makmum yang di belakangnya mungkin paham, tapi kalau makmum yang di belakang yang tertutup dengan takbir, loh kok nggak sujud-sujud ini? Akhirnya tegak terus. Jangan sampai imam lupa membaca takbir intikal, karena ada imam itu lupa kadang-kadang membaca takbir intikal, ya rukuk begitu saja, iktidal begitu saja, sujud begitu saja tanpa takbir intikal. Kalau sholat sendirian nggak apa-apa. Kalau dia jadi imam, ya itu harus dibaca supaya makmumnya tahu kapan perpindahan. Dan ketika menyebut takbir intikal itu nyebutnya panjang, tidak boleh Allahu Akbar, jangan seperti itu. Karena saya perhatikan imam ketika dia takbir intikal, dia cepat sekali Allahu Akbar, pas begitu tuh baru bergerak. Maka kalau imam itu bergerak dulu baru bacaan, jangan bacaan dulu baru bergerak. Kalau bacaan dulu baru bergerak itu menipu jamaah. Akhirnya banyak jamaah yang mendahului imam gerakannya. Kenapa? Karena kesalahan imam. Allahu Akbar, baru imamnya dong. Begitu. Mestinya imam tuh bergerak dulu,
baru takbir intikal, Allahu Akbar, itu sudah bergerak, sudah hampir sampai ke tempat sujud, baru imamnya menyebut Allahu Akbar. Kenapa kok panjang? Dipanjangkan itu Imam Nawawi menyebutkan jangan sampai di dalam sholat itu kosong dari zikir, maka zikirnya dipanjangkan. Itu alasannya kenapa kok panjang-panjang takbir intiqalnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kenapa dipanjangkan seperti itu? Agar di dalam sholat itu tidak ada kekosongan dalam zikir. Nah, pada saat mau sujud, pada saat mulai membungkukkan badannya, menekuk badannya, itu disunahkan untuk bertakbir Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Lima dzakarnahu min hadis Abi Hurairah, berdasarkan yang telah dijelaskan di depan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an fir ruku'i, tentang rukuk. Jadi sama dengan rukuk, pada saat rukuk kan ya Allahu Akbar sama. Yang beda cuman waktu iktidal, bangun dari rukuk. Selebihnya sama. Yang bangun dari rukuk Sami Allahu liman hamidah. Kemarin kan begitu, ada yang mengatakan Man hamidallahu sami'allahu lah. Ada yang seperti itu. Tahmidnya ada yang seperti itu. Yang biasa kita ucapkan kan sami'allahu liman hamidah. Tapi ada juga yang menyebutnya dibalik-balik, tapi intinya sama. Man hamidallahu sami'allahu lah. Ada yang seperti itu. Dan kedua-duanya benar. Tapi yang paling bagus adalah yang pertama. Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang-orang yang telah memujinya. Jadi ketika kita menyebut Sami Allahu liman hamidah, di situ kita mengatakan bahwasanya Allah telah mendengar orang-orang yang memujinya. Nah, pada saat mau sujud itu juga disunahkan takbir intikal dengan menyebut Allahu Akbar. Selebihnya itu semuanya kecuali bangun dari rukuk yang bunyinya Sami Allahu liman hamidah. Yang lain adalah Allahu Akbar. Wal mustahabbu ayyadha'a rukbatayhi thumma yadayhi. Pada saat kita mau sujud itu, maka disunahkan atau dianjurkan itu untuk meletakkan lututnya dulu baru kedua tangannya. Kan beda itu ya. Kalau meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Kalau meletakkan tangan dulu baru lutut itu bentuknya agak lain, bisa terjungkel itu nanti ya. Ya walaupun kedua-duanya boleh gitu, tapi yang disunahkan adalah meletakkan lututnya dulu baru kedua tangannya. Yang seperti yang kita praktekkan sehari-hari itu, yaitu meletakkan kedua lututnya summa yadaihi, kemudian meletakkan kedua tangan, summa jabhatihi ayyadha'ar, bukan jabhatihi tapi jabhatahu. Ini salah membacanya karena dia adalah maf'ulun bih. Ayyadha'a rukbataihi itu adalah dalam posisi dalam ilmu nahwunya itu maf'ulun bih. Summa ayyadhi'a summa wadha'a yadha'u summa ayyadha'a rukbataihi, kemudian meletakkan kedua lututnya. Summa yadaihi, setelah meletakkan kedua lututnya meletakkan kedua tangannya. Summa jabhatahu, kemudian meletakkan keningnya. Wa angfahu, kemudian meletakkan hidungnya. Kening baru hidung.
Jadi urutannya seperti itu. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan, setelah tangan baru kening, setelah kening baru hidung. Jangan kening dulu. Tangannya belum sampai ke tanah sudah keningnya, nanti bisa jungkir balik di situ. Jadi urutan-urutannya supaya enak sujud itu adalah kedua lutut, setelah kedua lutut ke tempat sujud, kedua tangan, setelah kedua tangan ke tempat sujud, baru kening. Kening lalu diikuti oleh hidung. Itu yang disunahkan seperti itu. Dan tidak disunahkan waktu sujudnya itu loncat. Tidak disunahkan seperti itu. Di sini kemudian terus jalan ke depan gitu. Tidak disunahkan seperti itu. Enggak ada penjelasan seperti itu. Jadi yang disunahkan adalah lutut dulu, kemudian tangan. Tangannya tidak pindah, di mana letaknya disitulah dia berada. Kemudian terus keningnya, baru hidungnya. Maka ketika seseorang sujud itu lututnya dulu, maka akan tahu di mana posisi tangannya. Kecuali kalau tangan dulu. Kalau tangan dulu iya bisa loncat dulu baru lututnya yang masuk di situ. Maka disunahkan lutut, tangan, kening, hidung. Itu disunahkan seperti itu. 5 ruya Wa'il bin Hajar. Ini ada dasarnya. Meletakkan lutut dulu, kemudian tangan, kemudian kening, kemudian hidung. Itu adalah berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Rasulullah itu kalau sujud itu meletakkan kedua lututnya dulu sebelum meletakkan kedua tangannya. Jadi Rasulullah itu meletakkan lutut dulu baru tangan. Wa idza nahadha, ketika Rasulullah itu bangun dari sujud, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Tangannya dulu yang diangkat baru lututnya. Tangannya dulu yang diangkat baru lututnya. Jadi kalau mau sujud, lutut dulu baru tangan. Tapi kalau bangun dari sujud, tangan dulu baru lutut. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dikatakan sini wa idza nahadha, dan apabila Rasul bangkit dari sujud, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, menarik tangannya dulu kemudian baru lututnya. Nah, coba nanti kita praktekkan sujud kita. Jadi ingat, kalau mau sujud rukbatai, dua lutut dulu ke tanah, ke tempat sujud, baru tangan, baru kening, kemudian hidung. Pas bangun dari sujud, nanti pas rakaat pertama di sujud yang kedua, bangun dari sujud, itu ketika bangun dari sujud, ya tentunya mengangkat kening dulu. Kebalikannya, kening diangkat, sudah kening diangkat baru tangan, setelah tangan baru kedua lutut. Nah, kan ada di antara kita kebiasaan duduk istirahat dulu kan, ada seperti itu. Itu dilakukan oleh Rasulullah setelah Rasulullah berumur di atas 60 tahun. Makanya saya kalau bangun dari rukuk enggak pernah duduk istirahat karena saya belum 60 tahun. Kalau yang sudah 60 tahun boleh seperti itu. Itu kenapa? Karena orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang lemah, sehingga membantu berdiri dari sujud itu tadi atau dari duduk tahiyat itu tadi. Maka ada duduk istirahat. Lalu gimana hukumnya? Hukumnya sunnah, boleh, tapi lebih disunahkan lagi kalau bisa langsung. Boleh duduk istirahat seperti itu, tapi dengan syarat i'tamada 'alal ardi kal ajiz. Itu sopan gitu hadisnya. Bertumpu pada bumi seperti orang yang lemah. Orang yang lemah itu gimana kalau bertumpu dengan bumi? Begini atau begini?
Masa orang lemah kayak petinju? Petinju itu orang kuat itu. Maka ketika bangun dari sujud, maksudnya mau tegak, itu tidak boleh mengepalkan tangan. Asli hadisnya itu adalah kal-ajiz, seperti orang yang lemah. Lalu ada yang merubah huruf za-nya, za kan seperti ini, ujungnya dinaikkan menjadi nun, kal-ajin, jadi begitu. Ajin artinya orang ngadoni kue. Orang ngadoni kue ya seperti ini. Enggak ada ngadoni kue begini, enggak ada. Ngadoni kue yang seperti ini. Maka orang-orang yang bangun dari sujud dengan mengepalkan tangan seperti ini, itu hadisnya adalah hadis dhaif la aslalahu. Dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis itu tidak ada dasar. Kalaupun seandainya bertumpu dengan tanah, maka itu kala ajiz, bukan kala ajin. Seperti orang lemah, bukan seperti orang ngadonin kue. Itu disebutkan di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Jadi tidak saya bawa kitabnya, tapi sudah saya baca sebelumnya karena saya penasaran, kok ada orang sholatnya seperti ini, itu kenapa gitu. Akhirnya saya cari, saya beli kitab itu. Semalam saya baca kurang lebih 500 halaman, saya buka terus saya baca, saya scan tuh dengan mata saya, ketemu itu. Oh, rupanya itu adalah hadis yang tidak ada dasarnya. Kalau sholat dengan tegak kal ajin gitu, tidak ada dasarnya. Kalaupun seandainya itu bertumpu, maka yang benar adalah kal ajiz, bukan kal ajin. Barangkali sampai di situ saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya adalah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi makmum menegur itu suaranya pelan sehingga tidak terdengar oleh imam. Sehingga imam tegak lagi, menyelesaikan rakaat terakhirnya, kemudian salam. Setelah salam baru ditegur oleh makmum bahwa rakaatnya berhenti. Nah, kemudian pasca itu kebetulan saya imamnya Pak Ustaz. Jadi saya langsung berdiri, saya langsung sujud sahwi. Nah, kira-kira kalau kejadian seperti ini seperti apa? Jadi makmumnya ini kayaknya ragu banget, tapi saya lihat tiga-tiganya meyakinkan saya bahwa salat saya itu berlebih 1 rakaat. Saya yakin akhirnya saya mengganti atau menyelesaikan dengan sujud. Iya. Pada saat imam lupa, makmum itu memang wajib mengingatkan. Dan kalau diingatkan oleh makmum, ya imam ya harus legowo. Jangan sampai imam mengikuti keyakinannya sendiri. Tetapi ketika yang mengingatkan itu kurang jelas apa yang dimaksud oleh makmum itu, maka makmum harus menjelaskan. Menjelaskannya gimana? Ketika menyebut subhanallah jangan ikut berdiri. Ya tetap duduk di situ, subhanallah. Nah, sampai akhirnya imam ngelirik itu ke belakang, ada apa subhanallah? Oh, rupanya yang menyebut subhanallah masih duduk, berarti ini kelebihan rakaatnya. Langsung duduk. Itu harusnya seperti itu. Tapi kalau sudah kelewatan, makmumnya juga enggak tahu, ya yang penting subhanallah, akhirnya sama-sama bingung, imamnya bingung, makmumnya juga bingung, akhirnya sama-sama tegak. Begitu tegak terus salam, selesai sholat, langsung ngasih tahu Pak Imam tadi itu kelebihan rakaatnya. Iya, langsung mulai tegak, neruskan sholat tadi, terus sujud sahwi. Harusnya langsung saja sujud sahwi, tidak usah tegak lagi, langsung sujud sahwi. Kemudian terus salam. Apa dasarnya? Dasarnya adalah dulu pernah Rasulullah itu sholat. Begitu sholat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah selesai sholat, "Aqasarta ya Rasulullah, apakah engkau qasar sholat ini wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, "Apa benar ya katakan si fulan ini?" "Benar wahai Rasul." Ternyata Rasulullah itu baru sholat 2 rakaat langsung salam, dikiranya qasar. Akhirnya Rasulullah setelah mendengar penjelasan dari makmum tadi, langsung berdiri kemudian melanjutkan sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Sampai itu kemudian terus Rasulullah ruku',
i'tidal sampai selesai sholat. Artinya selama itu belum waktunya lama, itu masih boleh diteruskan kalau memang kita lupa. Lain halnya kalau sudah main poli di luar, tadi sholatnya kurang, nggak boleh langsung masuk ke dalam lagi, itu nggak boleh, itu harus diulang dari awal. Istanafa sholatuhu, jadi sholatnya diulang gitu. Jadi yang seperti tadi boleh, tidak apa-apa. Cuman ya memang ketika kita sholat dan rakaatnya ditambah, itu kita sujud sahwi tadi itu, kenapa kok kita kalau ragu-ragu itu harus menambahi? Kita ragu-ragu, ini 3 rakaat apa 4 rakaat, 3 rakaat apa 4 rakaat. Sering imam itu kayak gitu. Itulah makanya beratnya jadi imam tuh di situ. Cuman saya heran kenapa kok orang berebut jadi imam, padahal jadi imam itu berat gitu. Susah kita mau khusyuk jadi imam 100% tuh karena kita mikiri rakaat. Sementara kalau makmum nggak perlu mikir rakaat, ngikut saja sama imam. Jadi khusyuk pada bacaan-bacaan sholat. Udah diwakilkan sama imam, maka imam itu tugasnya berat. Nah pada saat itu 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya. Ketika kita ragu-ragu 3 apa 4, maka kita pilih yang paling yakin yang sedikit, yaitu 3. Kalau 3, 4, 3 atau 4, yang jelas 3 itu sudah dilalui, 4 belum tentu. Oleh karena itu langsung ditambahi 1 rakaat. Ternyata 5. Maka yang 5 tadi itu dikatakan dalam sebuah riwayat itu adalah penghinaan buat setan yang telah membuat kita was-was di dalam sholat. Makanya setelah itu kita sujud sahwi. Berikutnya. Iya, baik. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu karena kayaknya banyak pertanyaannya itu, insya Allah nanti dijawab minggu depan. Untuk yang pertanyaan pertama, kapan waktu yang tepat untuk membaca niat wudhu? Waktunya adalah pas kita sudah mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sekurang-kurangnya, secepat-cepatnya, pas kita membasuh tangan, menyela-nyelai tangan itu kan kita disunahkan untuk membaca basmalah. Kita disunahkan untuk membaca basmalah. Kan ketika kita wudhu itu disunahkan untuk membasuh tangan, bersihkan dulu tangan ini. Apalagi kalau subuh itu lebih lagi, karena subuh itu tangan ini biasanya sering kotor, karena kalau malam itu tangannya jalan kemana-mana kadang-kadang tangan ini. Jadi ketemu najis yang di mana-mana, baik depan maupun yang belakang kadang-kadang. Maka subuh itu sebelum kita wudhu, tangan harus dicuci dulu. Nah pada saat mencuci tangan itulah kita mulai memasang niat nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Yang saya ucapkan ini adalah lafadz niat. Niat yang sesungguhnya adalah yang ada di dalam hati. Boleh dilafadzkan seperti itu. Lalu kapan sekurang-kurangnya adalah pada saat membasuh muka. Jadi ketika kita membasuh muka ini sekurang-kurangnya disitulah kita terakhir memasang niat wudhu. Kalau ada orang memasang niat wudhu itu setelah mengusap muka, umpamanya setelah membasuh tangan baru niat wudhu, maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena yang pertama dibasuh saat wudhu itu adalah muka ini. Seperti kita sholat, terakhir kita memasang niat itu, artinya pada saat yang tepat kita memasang niat pada saat sholat itu adalah pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau ada orang masang niat sholat setelah takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Untuk itu ketika kita takbiratul ihram Allah, pas begitu tuh, itu sudah ada dalam hati itu usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Sudah ada di situ hatinya sambil baca Allah. Itu tadi sambil dalam hati menyebut usolli dan seterusnya tadi. Demikian juga pada saat kita membasuh muka ini paling gampang karena membasuh muka kita bisa sambil membaca nawaitul wudhu ali rafil hadasil azharillahi ta'ala. Setelah itu baru kita berdoa yang lain. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyatu wujuh wa taswadu wujuh. Nah, bisa berdoa seperti itu setelah niat. Jangan baca doa ini dulu baru niat.
niat dulu baru baca doa itu. Jadi selambat-lambatnya ketika kita wudhu, pasang niatnya adalah pada saat membasuh muka. Secepat-cepatnya adalah pada saat kita sudah siap mau berwudu, mencuci tangan, awaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, sambil menyuci menyela-nyelai tangan. Begitu seterusnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, di manakah batasan basuh muka dan gimana praktek membasuhnya? Batasan membasuh muka itu adalah seluruh yang ditumbuhi rambut ini. Di sini dan sampai di sini. Ini batasannya. Ini batasannya sini. Makanya ketika ada yang punya jenggot, itu jenggotnya disela-selai seperti ini. Disela-selai. Maksudnya supaya ikut basah di dalamnya. Kebetulan jenggot saya ini antara nampak dan tidak nampak, jadi nggak usah seperti itu. Saya pegang-pegang dari kemarin sudah 2 bulan nggak panjang-panjang, masih segini terus. Padahal saya pengen punya jenggot, jadi ada sunnah di sela-selai gitu. Ya, akhirnya ini saya potong aja habis ini karena tidak panjang-panjang. Padahal dulu sudah pakai Firdaus dulu, tapi memang dasar nggak bisa panjang gitu. Jadi batasannya adalah batasan rambut ini, rambut sini sampai sini. Jadi prakteknya gimana? Prakteknya ketika kita ngambil air wudhu ya seperti ini, diratakan saja, bebas geraknya seperti apa, mau begini juga boleh, mau begini juga boleh, mau begini juga boleh, yang penting rata. Kalau bisa melebihi dari batasan ini, jangan pas-pas nian. Kalau bisa melebihi, nggak apa-apa kuping ikut basah, nggak apa-apa. Kenapa kok harus melebihi atau lebih baik melebihi? Karena nanti sinarnya akan lebih terang, karena lebih. Kemudian pada saat membasuh apa ini berikutnya, batasan membasuh tangan dan membasuh kaki dan bagaimana prakteknya. Membasuh tangan batasannya adalah siku, dari ujung tangan ini sampai ke siku. Maka boleh kita dari atas kayak gini, misalnya airnya mancur dari sini dulu, nah, ke sini boleh juga, atau dari sini ke sini boleh juga. Sama, yang penting intinya terbasuh. Kalau bisa jangan pas-pas siku ini, tapi naikkanlah sedikit dari atas siku ini, naikkan sedikit. Kenapa? Lagi-lagi supaya sinarnya terang nanti. Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, sinarnya terang karena yang dibasuh banyak. Nah, kan lampu itu semakin panjang kan semakin terang ya. Ini kalau lampu cuma bulat seginilah terangnya. Tapi kalau bulat ini sampai ke ujung sana itu lebih terang itu. Ya cuman jangan berlebih, mentang-mentang lebih banyak langsung sampai ke bau sini ya basah semuanya. Ya jangan berlebihan. Lalu bagaimana ketika basuh kaki? Basuh kaki itu sampai pada mata kaki. Ini mata kaki. Itu sekurang-kurangnya itu. Tapi lebih bagus lagi adalah sampai di atas mata kaki. Tapi ingat, pada saat membasuh tangan itu jari-jari ini harus disela-selai, jangan sampai tidak disela-selai. Begitu juga pada saat membasuh kaki, jari-jarinya itu disela-selai, disela-selai begini. Kan tidak mungkin jari saya mau saya angkat, ini nggak mungkin. Jadi disela-selai ini jari kaki ini disela-selai seperti itu. Lalu bagaimana kalau malas nyela-nyelai? Kalau malas nyela-nyelai nanti akan dibantu oleh Allah untuk disela-selai dengan api neraka. Nanti dibantu, akan disela-selai oleh Allah. Itu hadisnya ada yang seperti itu. Jadi batasannya adalah untuk tangan ini sampai pergelangan, sampai apa namanya, siku, dan lebih bagusnya di atas siku sedikit. Kemudian untuk kaki adalah sampai pergelangan kaki. Bagusnya adalah sampai di atas pergelangan kaki, taruhlah sampai betis gitu. Terus jangan lupa disela-selai. Itu prakteknya seperti itu. Lanjutnya, karena dikhawatirkan wudhu yang selama ini yang saya lakukan tidak sah. Tapi waktunya sudah habis. Untuk besok saja ya, mohon sabar. Saking semangatnya, ya, ini namanya belajar ini. Iya, mana tadi? Baru satu ini ya? Iya, baru satu ini. Ini saya pisahkan, ini untuk besok. Tolong dibacakan doa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam
pertanyaan yang tersisa nanti insyaallah akan dijawab pada pertemuan kita selanjutnya. Itu lebih kurang Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ya Amin. ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.